Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate dengan bacaanku. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada good news, ada aid, ada family, ada stop, ada live and learn, ada origin, ada robbery. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ten of Pentacles untuk good news. The Magician untuk aid. The Star untuk family. Stop untuk Knight of Swords. Live and learn, ada the world. Origin, ada judgment, ada eight of swords, ada robbery. Oke. Oke, di sini aku melihat beberapa dari kalian ya, bakal ada mendapatkan kabar baik, kabar bagus, ya, ada surprise ya, ada sebuah kejutan yang menyenangkan, kabar yang membuat kamu tercengang karena sebuah kebahagiaan, ya, ada sebuah keajaiban yang kamu dapatkan. Ya, di sini mungkin kabar-kabar baiknya bisa tentang keuangan atau kabar dari keluarga ya. Di sini, yang jelas ada sebuah informasi yang membuat kamu happy. Entah itu peningkatan dalam keuangan, atau perubahan dalam status keuangan kamu ya, atau perubahan di jabatan pekerjaan kamu, atau kamu bisa lolos atau masuk ya ke perguruan yang kamu inginkan, atau ke sekolah yang kamu inginkan, atau ke perusahaan yang kamu inginkan ya, atau ada yang dapat sebuah warisan. Atau bahkan di sini ada kabar bagusnya, mungkin pasangan kamu mengajak menikah, merencanakan sebuah pernikahan, ya. Atau usaha besar yang kamu lakukan selama ini akhirnya bisa berhasil, dan bisa jadi ini mengenai tentang kartu
bahagia akan sebuah perjalanan dengan keluarga atau perjalanan dengan pasangan. Oke, di sini bantuan. Tapi ada drama atau The Magician. Yang dimana di sini? Jadi di sini ya, aku melihat kamu diminta untuk waspada atau berhati-hati. Ada seseorang yang mengharapkan bantuan dari kamu. Tapi ada magician ya, ada manipulasi. Jadi mungkin akan ada seseorang yang meminta pertolongan atau bantuan dari kamu, tapi sebenarnya itu hanya manipulasi saja. Misalkan dia pinjem uang, ngomongnya untuk anaknya, ngomongnya untuk kebutuhan makan lah, pokoknya sesuatu yang menyedihkan banget. Ya, tapi ternyata uang itu untuk happy-happy, uang itu untuk senang-senang, uang itu untuk makan sama pasangannya, ya. Di sini jadi waspada atau hati-hati. Karena di sini ada seseorang yang akan menjual kesedihannya, membuat kamu ibah, ya, membuat kamu tersentuh hatinya. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan, ya. Karena di sini, ya, kayak bahkan di sini kayak dia sampai netesin air mata, sampai nangis, mohon-mohon ke kamu. Tapi nyatanya di sini ada drama, kayak hiperbola banget gitu ya, membesar-besarkan banget. Ya, jadi waspada dan hati-hati. Ya, biar nggak terlalu terjerat dengan dramanya. Misalkan dia pinjem berapa, ya kamu kasih aja ya. Kalau kamu kayak ada rasa sungkan atau nggak enakan, kamu kasih, tapi bukan minjemin ya. Kayak misal kasih berapa, aku juga ada perlu loh ya, aku juga ada perlu, aku kasih ini ya, aku nggak bisa bantu gitu aja gitu loh. Atau memang kalau kamu orangnya tegas ya langsung aja, sorry ya, aku juga lagi banyak kebutuhan gitu ya. Karena aku melihat di sini di hari ini jika ada seseorang yang mau pinjam uang kamu, hati-hati, seseorang ini ingin menjual kesedihan ya. Oke. Terus di sini ya, sebelumnya mungkin kamu sempat memiliki sebuah harapan atau keinginan sesuatu bersama dengan keluarga. Ya, entah di sini ingin jalan-jalan sama keluarga. Mungkin kamu akan bisa mewujudkannya. Atau di sini kamu ingin kumpul-kumpul sama keluarga terus makan-makan gitu ya. Mungkin ini bisa terwujud. Karena aku melihat ada sebuah harapan atau keinginan yang akan terwujud yang berhubungan dengan keluarga. Ya, kebahagiaan keluarga. Di sini. Ya. Atau di sini kamu mendapatkan sebuah rezeki. Tapi rezeki itu bahkan gak hanya kamu nikmati sendiri. Tapi kamu bisa nikmati rezeki itu bersama dengan keluarga kamu. Kayak gitu. Jadi aku melihat ada kebahagiaan dalam keluarga kamu, ya. Terus diminta untuk stop di sini, ya. Stop untuk terbelenggu, terjerat, ya, bertahan dengan seseorang yang toksik. Yang sebenarnya orang tersebut udah sering banget nyakitin kamu. Ya, udah berkali-kali nyakitin diri kamu. Tapi beberapa dari kalian itu selalu bertahan, selalu berusaha untuk stay sama dia, berharap dia bisa berubah, berharap dia bisa memberikan balas budi atau timbal balik yang sesuai gitu. Ya, mungkin seseorang yang kamu harapkan ini dia adalah seseorang yang tidak akan paham apa artinya menghargai sebelum dia merasakan kehilangan. Ya, jadi stop untuk selalu rela berkorban demi seseorang. Terkadang
menjauh dari seseorang adalah sebuah keputusan yang tepat. Ya, apalagi orang tersebut sudah bikin kita sakit hati, sudah bikin kita tersiksa, ya, udah bikin kita menderita, terus-terusan berkorban tapi nggak dihargai, terus-terusan berjuang tapi dia hanya pasif, ya. Dan ini mungkin nggak hanya sekali dua kali ya, kamu dibikin kecewa, kamu dibikin sakit hati. Tapi di sini tuh kayak kamu tuh merasakan sakit hati yang secara terus-menerus. Ya, jadi terkadang kita boleh atau memang harus menjauh dari seseorang. Ini bukan kayak memberikan saran untuk memutus silaturahmi atau membenci dia, ya, jangan ya. Atau memberikan saran untuk kamu jadi sudon sama orang atau apalah ya istilahnya di sini, enggak. Tapi aku memberikan saran untuk tidak lagi berhubungan dia agar tidak ada perselisihan, gak ada lagi yang namanya perdebatan, gak ada lagi yang namanya kesalahpahaman, gak ada lagi namanya berjuang sendirian. Dan yang penting, karena bahagia itu kamu yang ciptakan, ya, bukan bergantung sama orang lain. Selebihnya biar Tuhan yang mengatur ya. Jadi kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Ya. Jadi buat apa sih gitu loh? Kamu berharap dia akan paham arti ketulusan kamu. Kamu berharap dia paham dan bisa menghargai kamu. Dia nggak bisa gitu loh untuk menghargai kamu, mengerti ketulusan kamu. Dia akan sadar ketika benar-benar merasakan kehilangan. Jadi stop, kamu juga layak untuk bahagia. Jadi jangan berterus-terusan untuk bertahan dengan seseorang yang memang tidak layak untuk kamu perjuangkan. Ya. Terus di sini mungkin untuk kalian yang ingin menyerah ya. Di sini kamu nggak boleh ya yang namanya putus asa, menyerah begitu aja. Karena aku melihat sebenarnya ada pencapaian gitu loh. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Kamu harus bisa menjadikan sebuah kegagalan adalah awal dari kemenangan kamu. Ya, jadikan apa yang udah terjadi dalam hidup kamu sebagai pembelajaran berharga untuk kamu. Karena yang gagal itu usaha kamu ya, bukan hidup kamu. Ya, yang hancur itu rencana kamu, bukan masa depan kamu. Jadi jangan patah semangat, jangan mudah putus asa. Kamu harus bangkit dan mulai lagi dari awal dan menjadikan sebuah kegagalan-kegagalan yang kamu hadapi sebagai semangat baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Entah itu dalam percintaan, entah itu dalam usaha keuangan, apapun itu. Ya, jadi kegagalan bukan akhir dari hidup kamu. Mungkin sesuatu yang hilang, sesuatu yang gagal sebenarnya adalah sesuatu yang memang bukan terbaik untuk kamu, atau sesuatu itu adalah kesuksesan kamu yang tertunda. Oke? Di sini
Untuk kalian, ya ini sama ya. Kamu harus memulai dari awal, kamu harus lebih banyak bersabar. Karena ini bukan akhir dari takdir kamu ya, bakal ada sebuah perubahan dan itu adalah sebuah pencapaian untuk kamu. Ya, jadi di depan mata nih, udah di depan mata, jadi jangan putus asa ya. Untuk kalian yang sedang melakukan sesuatu tapi gagal ya, coba kamu memulai semuanya dari awal dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah kamu kantongi di sini. Ya. Terus di sini ada seseorang yang kangen banget sama kamu. Ada seseorang yang sebenarnya ingin kembali sama kamu. Tapi orang ini adalah seseorang yang dimana dalam hidup kamu selama ini adalah seseorang yang selalu memanfaatkan kamu atau hanya ingin mengambil sesuatu dari kamu. Sehingga ketika dia ingin kembali sama kamu, ketika kamu sudah membuat sebuah ketegasan, seseorang ini jadi takut. Tapi kalau kamu gak berani untuk mengambil keputusan atau ketegasan, seseorang ini ya dengan mudahnya, dengan enaknya, dengan indahnya, ya dia datang seenaknya dan lagi-lagi untuk mengambil sesuatu dari kamu, kayak hanya ingin manfaatin kamu aja. Makanya di sini kayak ya kamu harus ya untuk memberikan ketegasan, ya keputusan, kejelasan. Kamu datangnya mau apa? Kalau cuma mau main-main, udah cut aja sampai di sini gitu. Ya, jadi jangan buang waktu kamu ya sia-sia untuk sesuatu yang memang sudah tidak layak. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini ya. Ada change. Ada imprisonment. Ada maturement, expectation, journey. Oke, di sini bakal ada sebuah perubahan dalam hidup kamu seperti apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan. Tapi di sini tetaplah berusaha, berjuang karena butuh usaha yang lebih ekstra untuk mendapatkan atau mewujudkan apa yang menjadi harapan atau impian kamu tadi. Ya. Terus di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya. Mungkin di sini untuk kalian yang lagi ada masalah yang berkaitan dengan hukum, entah kamu yang melapor, entah kamu yang terlapor, ya. Aku melihat bakal ada kemenangan sih di pihak kamu, ya. Tapi kamu harus tetap bersabar dan berhati-hati ya dalam prosesnya. Ini bisa jadi proses pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau pengadilan ya. Ada yang lagi ngurus hal tersebut. Terus di sini ada seorang pria yang udah lebih tua gitu dari kamu. Ya. Yang mungkin ingin hadir dalam hidup kamu. Orang ini akan memberikan sebuah janji-janji manis. Membuat kamu terbuai, membuat kamu yakin. Tapi waspada dan hati-hati dengan setiap ucapannya. Jangan kamu langsung memberi sebuah rasa dan kamu sangat percaya dengan apa yang dia katakan. Karena seseorang ini tujuannya hanya ingin bersenang-senang sama kamu. Di sini untuk expectation,
Hati-hati, ini tentang keuangan. Ya. Apa yang sebelumnya kamu tunggu-tunggu dan kamu ekspektasikan, di sini mungkin hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi hati-hati ya. Jadi kayak ada orang nih datang-datang nawarin sesuatu sama kamu. Aku pinjam dulu dong segini, nanti aku kembalikan segini. Hati-hati ya. Nanti nggak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, nggak sesuai dengan pikiran kamu. Ujung-ujungnya malah kalau ditagih ngilang. Ya. Atau di sini kerjasama. Kita kerjasama ya. Nanti bagi hasilnya segini-segini ya gitu. Kamu udah mikirin keuntungannya. Tapi nyatanya apa di sini? Ya, bukannya keuntungan, tapi dia malah ngomong usahanya rugi dan sebagainya. Ya, nggak sesuai dengan ekspektasi, kamu kecewa. Atau di sini ada seseorang ini yang yakinin kamu dari awal itu mungkin kamu tuh punya feeling, enggak lah ini nggak mungkin aku bisa sama dia, enggak lah kok kayaknya dia begini begitu gitu. Tapi dia ngeyakinin kamu banget lah. Terus di sini kamu akhirnya berharap sama dia, berekspektasi kalau hubungan ini akan lanjut, hubungan ini akan lancar, hubungan ini akan sukses. Tapi nyatanya apa? Kamu merasakan kehilangan sehingga ada kekecewaan. Jadi apapun itu jangan terlalu berharap sama manusia, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kamu percaya aja sama diri kamu sendiri dan percaya sama Tuhan. Biar kamu nggak lagi-lagi kecewa. Oke? Di sini ada journey, mungkin beberapa dari kalian ada yang melakukan perjalanan atau akan ada yang melakukan perjalanan di hari ini, atau ada yang akan berencana untuk melakukan sebuah perjalanan. Mungkin kamu udah melihat nih tiket-tiketnya gitu ya, atau kamu udah melihat hotel gitu ya, harga hotelnya. Atau kamu bahkan melihat destination perjalanannya kemana aja, kayak gitu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Awas jangan sampai membeli sesuatu yang gak penting. Oh, ini bisa jadi dengan ekspektasi. Kamu beli nih, belanja online, shopping online, udah berekspektasi barangnya bakal sesuai dengan ekspektasi kamu itu ya, bakal sesuai dengan harapan kamu. Yang dateng takutnya nanti akan mengecewakan, ternyata gak sesuai dengan ekspektasi ya. Atau di sini hati-hati ya. Kalau punya uang, kalau punya rezeki lebih baik ditabung daripada membeli sesuatu yang nggak penting di sini. Oke. Terus ada petualangan yang seru ya. Mungkin ada yang akan melakukan perjalanan ke suatu tempat ya. Dan akan ada petualangan seru dari perjalanan yang kamu lakukan. Ada yang berinteraksi dengan hewan, main-main sama hewan, membeli makanan, merawat hewannya, atau di sini membersihkan ya tempat kandangnya gitu. Ada yang ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Di sini memang kita harus mencoba sesuatu yang baru, nggak boleh untuk putus asa. Ya, siapa tahu sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang bisa membuat sebuah pencapaian untuk kamu. Tapi kamu juga harus belajar ya, belajar dari kegagalan yang udah pernah terjadi, dari pengalaman hidup kamu, agar kamu tidak mengalami kesalahan yang sama. Dengarkan kata hati kamu. Malaikat pelindung kamu ingin menyampaikan pesan khusus buat kamu. Ya, jadi ini bisa jadi pesan khususnya itu lewat mimpi. Ya, kamu mimpi sesuatu. Kamu mimpi bertemu dengan seseorang yang kamu nggak kenal ya. Di dunia nyata itu kamu nggak kenal. Tapi kamu bermimpi ketemu seseorang itu. Ya, kebanyakan orangnya itu kayak orang tua gitu ya. Orang yang sangat tua atau seseorang yang tua itu kayak ngomong sesuatu sama kamu. Ya. Atau di sini
kamu tidur nih, udah beberapa hari di sekitar jam setengah 2 atau jam 2-an gitu ya, jam setengah 2 atau jam 2-an gitu, kamu terbangun ya. Biasanya kamu nggak pernah terbangun di jam segitu, tapi di akhir-akhir ini kamu terbangun di sekitar jam setengah 2-an, jam 2-an gitu ya, kamu bangun. Lah di situ mungkin gak sekali gitu loh, kayak berturut-turut di hari ini, besok, atau besoknya lagi, 3 hari berturut-turut gitu ya. Dan kamu mungkin ada lah pertanyaan, kenapa ya kok aku bangun jam segini terus gitu loh ya. Mungkin kamu terbangun terus ngelihat jam, oh kok jam segini terus gitu. Di sini sebenarnya ada malaikat pelindung kamu yang ingin menyampaikan pesan untuk kamu ya. Entah ini leluhur kamu, entah ini kodam kamu. Jadi ada sesuatu yang sangat penting di sini ya. Coba sih aku ngelihat, kita akan klarifikasi ya, sesuatu yang penting itu apa kira-kira ya, clue-nya di sini. Tapi setiap orang itu berbeda-beda. Kira-kira apa sih yang menjadi pesan dari malaikat penjaga kamu, leluhur kamu, atau kodam kamu? Ini tentang pekerjaan ya, pekerjaan. Di sini ada pesan, mungkin kamu punya pesaing gitu ya, yang melakukan sesuatu di belakang kamu, atau akan ada sesuatu yang baik, sesuatu indah. Kita aminkan yang baik-baik ya, semoga ini sesuatu yang baik ya. Atau ada seseorang yang ingin mendekati kamu ya, atau bahkan ada yang akan hamil nih ya. Akan ada yang hamil di sini. Jadi mungkin leluhur kamu itu ngasih tahu kamu akan hamil, dan anak ini nantinya akan menjadi penerus gitu atau apalah ya. Atau di sini ada seseorang yang mendekati kamu, tapi hati-hati ya, orang ini kurang baik gitu. Ini nggak langsung kamu ketemu sama kodam kamu atau spirit guide kamu atau malaikat penjaga kamu, leluhur kamu ya. Kamu setelah kamu terbangun tidur ya, kamu mungkin ada yang langsung berdoa, atau kamu langsung sholat atau apalah ya gitu ya. Ada yang langsung beribadah gitu. Lah di sini itu kayak terpintas kamu terfikirkan sesuatu ya, atau di sini kamu nanti kayak langsung nggak bisa tidur lagi, scroll media sosial, TikTok. Terus di beranda kamu itu ada sesuatu hal, kata-kata yang benar-benar terenyuh banget, atau kata-kata yang benar-benar terkena banget lah, itu mungkin lewat situ. Atau kamu kayak ngelamun tiba-tiba kepikiran sesuatu, atau lewat mimpi lagi ya, terus kamu kayak doa, terus kamu tidur lah, di situ nanti ada mimpi lagi ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Kita akan menarik pesan untuk hari ini. 3 pesan aja ya. Pesan semesta untuk kalian di hari ini. Pesan semesta untuk kalian semua di hari ini. Wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan nih, lebih cepat dari yang kamu sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpi kamu. Ya, di sini ya, ada peluang untuk kamu bisa mewujudkan harapan dan impian kamu. Ya, jadi jangan putus asa, jangan nyerah. Ya, bahkan di sini kamu akan bisa mewujudkan impian kamu itu lebih cepat dari yang kamu prediksi, dari yang kamu duga gitu. Ya. Saat yang tepat, ini adalah waktu yang tepat
tepat, yang sempurna untuk memulai proyek baru atau sesuatu yang baru ya dalam hidup kamu, mendalami ide-ide baru dan mencoba hal-hal yang baru. Entah kenapa di sini kayak kamu diharapkan untuk lebih semangat ya untuk mewujudkan sesuatu dalam hidup kamu, karena kayak ini tuh waktu yang tepat untuk memulai sesuatu. Entah itu hubungan baru, entah itu usaha baru gitu ya. Apapun yang menjadi impian dan kamu, impian dan harapan kamu, jangan menunda-nunda lagi. Kamu harus bangun dari mimpi kamu dan mewujudkan impian kamu ini, karena ini adalah waktu yang tepat menurut semesta. Ya, ikuti naluri kamu. Cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu, ketika kamu memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang. Reaksi tubuh yang berulang atau tanda-tanda yang lain muncul, ikuti naluri kamu. Ya, mungkin ini juga pesan dari semesta kamu. Kayak kamu punya insting untuk ketika bertemu dengan seseorang, kamu itu kayak ngerasa punya feeling sesuatu, ya. Atau kamu di sini tuh tiba-tiba ngelamun, terbayang sesuatu, ikuti naluri kamu. Ya, ikuti kata hati kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pesan di hari ini ya. Bye-bye.